Terima kasih banyak kita ucapkan kepada anak kita tadi, begitu semangatnya menyampaikan ceramahnya di hadapan kita bersama. Baik, kita lanjutkan. Kita panggil peserta berikutnya. Peserta yang memegang nomor undian 013. Lagi nomor undian 013 untuk maju ke depan. Pagi hari memetik tomat, memetiknya di rumah Pak Somad. Jikalau ingin mendapatkan rahmat, jawablah salam Faiza dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mengukur sama panjang, menimbang sama berat. Yang terhormat para asatidz dan asatizah yang sempat hadir pada saat ini, serta teman-teman generasi penerus bangsa yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmatnya yang berlimpah ruah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Baiklah, perkenalkan, saya Zakira Faiza, santriwati SD Inela Tahzan, akan menyampaikan pidato yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesuatu hal yang tidak dapat kita ingkari bahwa jasa kedua orang tua kepada anaknya sangatlah besar. Seorang ibu yang mengandungnya dengan susah payah, lemah dan bertambah lemah, ialah orang yang meregang nyawa untuk melahirkan kita. Kemudian ia rawat dan membesarkan kita sampai kita bisa menjadi pribadi seperti saat ini. Banyak lika-liku hidup yang mereka lalui, penuh perjuangan yang mereka hadapi. Itu semua mereka lalui hanya untuk melihat kita tersenyum bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jasanya dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Begitu pula dengan sang ayah, tak kenal panas dan hujan, lelah dan letih. Itu semua ia lakukan hanya untuk mencari nafkah guna untuk menghidupi keluarganya, sehingga tak
Beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mensekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar, sebab hal ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan agama Islam juga melarang kita untuk durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan durhaka kepada Allah masuk akan golongan dosa besar yang beriringan dengan dosa syirik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abdullah bin Amr, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah dengan sesuatu." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, durhaka kepada kedua orang tua. Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya lagi, "Apakah sumpah yang menjerumuskan itu?" Beliau menjawab, "Sumpah dusta yang menjadikan seseorang mengambil harta seseorang muslim." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari hadis di atas jelaslah bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar, sebab hal ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah meletakkan di nomor 2 setelah dosa syirik atau menyekutukan Allah. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang baik, janganlah durhaka kepada kedua orang tua. Sebab durhaka kepada kedua orang tua, Allah balas, Allah segerakan siksaannya. Bahkan ulama mengatakan, orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, serta tidak akan pernah mencium bau surga sekalipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berikut perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap kedua orang tua adalah sebagai berikut. Pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan ketidaksukaan seperti kata "ah". Kedua, mengucapkan atau yang melakukan yang menyakiti hati kedua orang tua kita, yang menyebabkan keduanya menangis dan bersedih. Ketiga, beraut muka masam dan cemberut di hadapan mereka. Keempat, memandang sinis kedua orang tua kita. Kelima, merasa malu mengakui atau menyebut mereka sebagai kedua orang tua. Kelima, memerintah kedua orang tua, seperti memerintah ibu untuk mencuci, menyapu, dan memasak, sedangkan kita sendiri mampu untuk melakukannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari penjelasan di atas dapatlah kita ambil hikmah. Jika satu kesalahan sekecil pun, jika itu menyakiti perasaan kedua orang tua kita, maka itu sudah menjadi syarat turunnya murka Allah. Apalagi jika sampai menghinanya, mencelanya, bahkan memukulnya, na'udzubillahi min zalik, pasti itu akan menurunkan murka Allah yang jauh lebih besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari SDIT dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan